Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dengan NIM 23210000. Di sini saya akan mewawancari beberapa narasumber mengenai penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Saya tidak sendiri, namun bersama teman-teman kelompok saya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Putri dengan nomor NIM 2023210013 dari kelompok 6. Menurut saudara, bagaimana penegakan hukum di Indonesia saat ini? Menurut saya pribadi, penegakan di Indonesia ini masih perlu dievaluasi, seperti dari efektivitasnya, aksesibilitasnya, serta transparansinya. Menurut saudara, mengapa harus ada hukum di Indonesia? Menurut saya, hukum di Indonesia itu memang harus ada. Kenapa? Balik lagi dengan identitas negara kita bahwa Indonesia itu merupakan negara hukum. Jika tidak ada hukum, maka siapa yang akan mengatur masyarakat kita? Tentunya kita harus punya hukum untuk mengatur masyarakat kita, bagaimana peradabannya, bagaimana kehidupan sosial ekonominya. Jika hukum itu tidak ada, maka pastinya akan terjadi kekacauan di mana-mana. Yang ketiga, Bu, mengapa penegakan hukum sangat penting dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Ya, jadi sebuah bangsa dan negara yaitu ibarat sederhananya adalah kayak rumah kita gitu ya. Kalau tidak ditegakkan hukum, misalnya antar kepala negara kita berarti ayah gitu ya kalau di keluarga. Kalau tidak ada aturan di rumah itu ya mungkin anak-anaknya akan bebas saja punya kegiatan yang semena-menanya saja gitu ya. Itu contoh sederhananya. Apalagi sebuah negara yang cukup besar ya, membawahi masyarakat ya, dari berbagai suku dan budaya gitu ya, sehingga ini menjadi penting gitu ya. Kalau tidak ya nanti ada kubu-kubu atau kekuasaan yang bisa mengambil alih gitu ya. Ini kalau dengan adanya penegakan hukum yang baik itu ya, jadi masyarakat setidaknya sudah ada batasan-batasan apa yang tidak boleh dan yang tidak boleh dilanggar. Ada hukum di lingkungan sekitar? Saya pernah melihat adanya ketidakadilan hukum di lingkungan sekitar saya. Bukan hanya melihat ketidakadilan, bahkan saya pun sendiri merasakan ketidakadilan dari hukum itu sendiri. Nah, yaitu pada saat ketika saya melihat ada seseorang yang dia itu melanggar lampu lalu lintas, lalu kemudian dia ditilang oleh polisi. Dia didatangi oleh polisi. Itu saya perhatikan langsung dari mata kepala saya bahwa orang tersebut lalu tidak jadi ditilang, tapi ia mengeluarkan uang sebukan untuk polisi tersebut sehingga polisi itu tidak jadi menangkapnya. Dan menurut saya itu adalah salah satu dari lemahnya hukum di negara kita, dan yang hal seperti itu harus segera diatasi oleh pemerintah. Poin kelima, Pak, mengapa di Indonesia ini masih banyak terjadi kasus ketidakadilan, Pak? Tergantung pimpinan juga ya. Jadi kalau pimpinan penegak hukumnya itu orang yang bersih, biasanya hukum itu juga pasti sampai ke bawahnya juga bersih dan bisa ditegakkan. Saudara, apa saja tantangan penegakan hukum di Indonesia? Menurut saya, tantangan penegakan hukum di negara kita itu adalah yang pertama, masyarakat kita masih minim pengetahuannya. Kita bisa lihat bahwa masyarakat kita itu bahkan pun ketika dia sudah mengenyam pendidikan tinggi, dia masih tidak sadar dengan hukum itu sendiri. Nah, lalu yang kedua, itu masih ada banyaknya masyarakat kita itu yang tidak jujur, sehingga itu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk menegakkan hukum. Lalu ketiga, banyaknya kasus-kasus yang sebenarnya gini, di negara kita itu kan kita cenderung untuk kita itu cenderung untuk membela orang yang memiliki kedekatan dengan kita. Nah, otomatis apabila orang yang salah, misalnya ada orang yang salah, lalu ternyata orang tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan para penegak hukum, otomatis para penegak hukum itu pasti ia akan memiliki kecenderungan untuk membela orang yang salah tersebut. Nah, menurut saya hal ini itu termasuk menjadi salah satu tantangan bagi negara kita untuk melakukan penegakan hukum. Yang ketujuh, Pak, sebelumnya Bapak pernah mengetahui kasus Ferdy Sambo? Oh, nah itu kan booming tuh dulu, kasus penembakan kan? Iya. Apa pendapat Bapak mengenai kasus itu, Pak? Ya biasa aja sebetulnya, cuma karena yang terseret itu adalah petinggi Polri, makanya harus dituntaskan setuntas-tuntasnya. Tapi ada informasi terbaru itu Ferdy Sambo-nya katanya di rutan itu nggak pernah hina kita. Nah itu kan juga
bermasalah dengan hukum. Jadi kita kan nggak tahu ya, itu kan informasi yang apa sih yang berkembang di masyarakat. Iya atau tidaknya penegak hukum lah yang tahu. Apakah kakak pernah ketidakadilan hukum di Indonesia yang pernah kakak alami? Ya, kita ngurus-ngurus di dalam gitu ya, kayak surat menyurat. Nah, pasti itu ada ya kan ya, privilege orang di dalam, sama orang di luar itu beda ya. Pasti kayak yang punya kenalan orang dalam nih, pasti dia masuk duluan nih, ya kan. Nah, sedangkan kita yang orang biasa itu akhir-akhir, iya lama pasti ngurusnya. Nah, kalau misalnya yang punya privilege orang dalam, pasti dia duluan dapatin. Mungkin itu sih bisa jadi salah satu ketidakadilan gitu. Terima kasih telah menyaksikan video wawancara kelompok 6 dengan judul Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.